Menurut cerita manajemen bahwa itu baru gelombang pertama. Yang berada di, kita punya grup divisi prosedur ya, dan manual dan prosedur. Ya, 25 itu ke daerah, diantaranya ke Aceh, Pekanbaru, Medan, semua, sebagian lagi ada yang di Probolinggo seperti Bu Dewi, kemudian Banyuwangi, Blitar itu dimutasikan ke Jakarta, dan di dalam ini dibubarkan karena pertimbangan kita sudah melihat grup kita sendiri di Jakarta. Statement inilah yang 25 ke daerah. Ya, sekali lagi ya saya tekankan kembali, selain Bu Dewi itu ada namanya Pak Gunarmadi. Bapak kelihatannya saya secara pribadi itu mengatakan, menanyakan Pak. Jadi Ibu, Bapak tahu nggak Bu Dewi itu baru melahirkan? Tahu nggak si Ali lagi di rumah sakit? Nggak tahu? Oh iya ya, begitu ya? Begitu. Kita ke sana menyampaikan, karena ini juga ditembusin ke BPPN ya. Jadi ada tembusan-tembusan yang akan kita sampaikan bahwa ya tentu saja tidak akan jadi perdebatan di sana. Ini ada masalah yang belum selesai dan itu akan mempengaruhi proses transaksi pada Medan ini. Ya, tentu dia akan bertanya bagaimana kondisi. Ya pasti dia akan menanyakan finance, balance seperti apa, working condition, perburuhan dan sebagainya. Dan begitu masuk pada bicara pada masalah perburuhan, apalagi kalau besok ini juga ada expose dari teman-teman di mass media, itu akan mempengaruhi suasana proses transaksi tersebut. Ya. Kan baru mencuat ini, rencananya dari aspek sendiri apa tindakan yang akan dilakukan? Ya, kalau memang niat baik kita untuk bertemu, berdialog secara sehat dan konstruktif tidak mendapat respon, boleh buat kita akan menempuh upaya-upaya yang dibenarkan menurut hukum. Jadi kita bisa juga akan menempuh upaya hukum. Ya, seperti apa? Ya, mempidanakan. Ya, mempidanakan manajemen Bank Lipo yang telah melanggar konvensi ILO dan Undang-Undang 21/2000. Juga kami akan menempuh upaya perdata. Tapi sekali lagi, kami masih tetap berharap adanya goodwill dari pihak manajemen untuk berdialog dengan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Selain itu, dukungan internasional juga akan terus mengalir dan juga kami akan membawa ke forum ILO, sidang ILO di Geneva. Ini akan menjadi isu besar. Jadi kalau ini tidak ditanggapi secara positif, ya Pak Bulibat, segala hal yang mungkin bisa kami lakukan akan kami lakukan. Mas, itu dasar yang dilanggar oleh Lipo sendiri dari ILO itu seperti apa itu Ya, kedudukannya? jelas ada konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 83 tahun 98, yaitu mengenai kebebasan berserikat. Nah, jadi apabila kebebasan berserikat dilanggar, maka jelas melanggar konvensi ILO. Juga dalam hal berunding bersama. Konvensi ILO nomor 98 ini juga dilanggar. Dan ini akan menjadi persoalan serius yang akan mencoreng nama Indonesia di mata dunia, bahwa ada pelanggaran hak pekerja yang sangat serius dilakukan di Indonesia. Tapi mutasi sendiri kan hak dari manajemen, kan? Ya, tapi ketika mutasi itu berindikasi adanya kebijakan anti serikat pekerja dan itu di undang-undang jelas menyatakan dilarang, berarti kan tidak bisa dibenarkan. Itu yang kami. Artinya mutasi itu harus melalui konsultasi. Iya, konsultasi. Baru pembicaraan dengan pihak serikat pekerja. Tidak sepihak. Tidak sepihak. Kami tahu bahwa ini hak dia, tapi ketika mutasi itu berindikasi adanya kebijakan anti SP, maka ini harus ditentang. Dalam bulan Ramadan janganlah ada perilaku yang bertentangan dengan kebaikan, terutama di daerah Aceh ya, dan mengusik ketenangan umat Islam di Aceh untuk beribadah, menjalankan ibadah puasa. Tetapi tidak berarti bahwa mempertahankan negara, menyelamatkan kedaulatan negara dalam operasi terpadu itu dihentikan. Tetapi kami berharap betul agar bulan Ramadan dijadikan renungan bagi mereka-mereka yang melawan negaranya dan ingin memisahkan diri. Hari ini saya mendapat berita bahwa saudara Ishak Daud itu malah mengancam anggota PMI Indonesia kalau tidak berbuat sesuatu untuk personel separatis GAM. Ini belum sudah mengancam seperti itu terhadap Palang Merah Indonesia. Sementara tahanan atau sandera itu tidak dibebaskan. Ini justru bertentangan dengan semangat bulan Ramadan, bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami. Oleh karena itu kesimpulannya
dalam bulan Ramadan pelaksanaan operasi terpadu akan tetap berjalan, tapi penghormatan kepada mereka yang ibadah harus dijunjung tinggi. Jangan ada perilaku atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan itu. Kami serukan kepada semua prajurit, baik kepolisian, TNI, tentu akan menjalankan tugasnya seraya memberikan penghormatan kepada mereka yang beribadah dengan baik. Tetapi operasi berjalan terus dan kemudian justru kita berharap ada satu solusi yang baik, dihentikan perlawanan terhadap negara sehingga Aceh bisa cepat selesai sesuai dengan yang kita harapkan secara bersama. Terhadap ancaman tersebut bagaimana Pak? Tidak ada kaitannya langsung dengan penambahan pengurangan dalam bulan Ramadan. Yang dicegah perilaku yang eksesif, perilaku yang tidak benar, ya. Karena Ramadan kita hormati sebagai bulan suci, ya. Tapi tidak boleh karena bulan Ramadan lantas operasi berhenti, kemudian pemberontakan merajalela lagi, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini untuk kepentingannya. Ya. Komunikasi terus berlangsung antara Deplu kita dengan pihak Filipina. Kita akan meminta penjelasan sebagaimana biasanya itu. Tidak boleh mencampuri penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di negara manapun. Tapi karena Taufik adalah warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia memerlukan penjelasan yang gamblang dari pemerintah Filipina. Ya. Kita tunggu sampai semuanya jelas, kita jelaskan nanti. Masih bisa mengirimkan tim khusus untuk interogasi. Lagu kebangsaan Indonesia duduk kembali. Pembacaan ikrar simpati oleh Saya memegang amanat itu sebaik-baiknya. Saya akan berjuang dengan teman-teman sebaik-baiknya. Tapi kami mengetahui untuk jadi presiden itu memerlukan network kerjasama dengan partai-partai lain. Tidak mungkin sendirian. Sehingga sekarang ini acara bulan-bulan ke depan adalah membangun kerjasama. Saya harus datang ke berbagai kelompok-kelompok sosial. Saya harus pergi ke tempat ulama, saya harus pergi ke tokoh-tokoh politik yang lain, saya harus pergi ke mantan pimpinan TNI, pimpinan Polri, saya ke tokoh-tokoh LSM dan lain-lain. Karena semakin majmuk yang mendukung saya, insya Allah semakin besar kans untuk mendapatkan cita-cita atau kemenangan itu. Tapi semakin sempit yang mendukung, tentu semakin kecil kemungkinan menang itu. Saya kira demikian. Ada kemungkinan untuk ini Pak, untuk poros seperti yang dulu? Enggak usah poros-porosan. Ya, sekarang rakyat yang memilih. Ya, kalau dulu kan MPR yang memilih. Kalau MPR memang perlu
ada koalisi fraksi-fraksi, ada poros tengah dan lain-lain. Kalau sekarang ini semua tergantung kepada rakyat, sehingga yang penting bagaimana kita menghubungi langsung tokoh-tokoh yang punya masa gitu, tapi juga tokoh-tokoh yang punya integritas, yang kira-kira nanti bisa kerjasama secara kolektif membangun masa depan bersama-sama. Target untuk pemilu 2004 berapa Pak? Kalau PAN katakanlah ya 15-18%, mudah-mudahan 20 gitu. Ya, mudah-mudahan 20 gitu. Itulah yang sekarang kita sedang usahakan ya. Yang penting kita memperbanyak kawan sebanyak-banyaknya dan mengurangi lawan politik sekecil-kecilnya itu. Jadi dalam pemilihan presiden langsung itu rumusnya meminimalisasi lawan politik dan memaksimalisasi teman politik gitu ya. Jadi lebih longgar, lebih toleran, lebih lunak, lebih berjangka. Keadaan bangsa kita ini masih jauh dari yang kita harapkan. Masih banyak anak-anak bangsa yang hidupnya kekurangan vitamin dan gizi. Masih banyak anak-anak